Di balik wajah penuh noda oli dan pakaian lusuh seorang tukang tambal ban, tersembunyi kisah pengorbanannya membuat satu sekolah terdiam haru. Siapa sangka, saat sang ayah sederhana itu dipanggil naik ke panggung, seluruh siswa tak mampu menahan tangis. Inilah kisah nyata yang akan membuka mata kita tentang arti cinta seorang ayah. Di sebuah jalan kecil yang ramai oleh lalu lalang kendaraan, berdiri sebuah gubuk sederhana dengan atap seng yang sudah berkarat. Gubuk itu bukan warung, bukan pula bengkel besar. Itulah tempat Pak Rahmat mencari nafkah setiap hari, sebuah tambal ban sederhana. Dengan hanya berbekal kompresor kecil, pompa manual, dan kotak perkakas tua, ia mengandalkan pekerjaannya untuk menghidupi anak semata wayangnya. Dari pagi buta hingga malam, gubuk itu selalu menjadi saksi betapa kerasnya ia berjuang demi sesuap nasi. Pagi hari, ketika matahari baru muncul di ufuk timur, Pak Rahmat sudah berada di tempat kerjanya. Tangannya yang kasar mulai sibuk membersihkan perkakas, memompa ban, atau merobek tambalan karet untuk siap digunakan. Ia tidak pernah tahu siapa yang akan datang hari itu, karena pekerjaan seperti ini bergantung pada nasib. Kadang ramai, kadang sepi. Jika sepi, ia hanya duduk di kursi reotnya, menatap jalanan, berharap ada motor yang berhenti di depannya. Saat panas terik membakar aspal, keringat bercucuran membasahi dahinya. Namun, ia tidak mengeluh. Baginya, rasa letih hanyalah bagian dari perjuangan. Yang lebih menyakitkan adalah jika ia pulang tanpa membawa uang cukup untuk membeli beras. Itulah alasan ia tetap bertahan, meskipun tubuhnya sering terasa nyeri karena usia yang semakin tua. Pak Rahmat bukanlah pria yang pandai bicara. Ia pendiam, sederhana, dan lebih sering tersenyum untuk menutupi lelahnya. Namun, setiap kali melihat wajah anaknya, Raffi, yang rajin belajar di rumah, senyum itu terasa tulus. Ada harapan besar dalam pandangan matanya, seakan seluruh dunia ini bisa ditanggungnya asalkan anaknya berhasil meraih cita-cita. Uang hasil tambal ban tak seberapa. Terkadang hanya cukup untuk makan sehari, terkadang bahkan kurang. Meski begitu, Pak Rahmat selalu menyisihkan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan sekolah Raffi. Tidak jarang ia rela menahan lapar demi bisa membeli buku tulis atau membayar uang ujian. Biar ayah yang susah, nak. Yang penting kamu sekolah, ucapnya suatu malam dengan suara pelan. Bagi Raffi, ucapan itu bukan sekadar kata-kata. Ia sering menyaksikan ayahnya pulang dengan baju penuh noda oli, bau asap kendaraan masih melekat, tapi senyum tidak pernah hilang. Di matanya, ayahnya adalah pahlawan sejati. Pahlawan yang tidak berseragam gagah, tapi berani melawan kerasnya hidup demi keluarganya. Meski hidup pas-pasan, Pak Rahmat selalu mengajarkan nilai-nilai penting kepada anaknya. Jangan pernah malu dengan pekerjaan ayah. Yang penting halal, katanya. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dan kerja keras. Baginya, pendidikan adalah jalan untuk mengangkat derajat anaknya. Ia tidak ingin Raffi tumbuh dengan nasib yang sama seperti dirinya, yang sejak muda sudah harus bekerja keras di jalanan. Malam hari, setelah selesai bekerja, ia sering duduk di kursi kayu tua, menatap bintang. Ia memikirkan banyak hal. Apakah ia mampu menyekolahkan Raffi hingga kuliah? Apakah anaknya kelak bisa meraih cita-cita yang tinggi? Hati kecilnya penuh doa. Dan setiap kali doa itu terucap, ada semangat baru yang membuatnya siap kembali berjuang keesokan harinya, meski tubuhnya letih dan usianya kian menua. Di sekolah, Raffi bukanlah murid yang mencolok dari segi penampilan. Seragamnya sering terlihat kusam, warnanya memudar karena sudah terlalu sering dicuci. Sepatu yang ia kenakan adalah sepatu lama yang sudah beberapa kali dijahit ulang oleh ayahnya.
Bahkan tas yang ia bawa bukan tas baru, melainkan tas bekas pemberian tetangga yang sudah ditambal di sana-sini. Namun, semua itu tidak membuat Raffi patah semangat. Ia tetap berjalan dengan tegap menuju kelas setiap pagi, karena ia tahu tujuan utamanya adalah menuntut ilmu, bukan sekadar terlihat mewah di mata orang lain. Meskipun sederhana, Raffi dikenal sebagai murid yang rajin dan tekun. Setiap kali guru menjelaskan pelajaran, ia selalu duduk di bangku paling depan, mencatat dengan teliti setiap kata yang diucapkan. Tidak jarang, ia rela meminjam buku dari perpustakaan dan membacanya hingga larut malam. Raffi tahu, ia tidak punya keistimewaan apapun kecuali semangat belajar. Baginya, satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah melalui pendidikan. Namun, kehidupan sekolah tidak selalu mudah baginya. Ada kalanya teman-temannya mengejeknya karena penampilan. Beberapa anak berbisik-bisik ketika melihat tas lusuhnya, ada juga yang dengan sengaja menirukan suara kompresor tambal ban untuk mengejek pekerjaan ayahnya. Hati-hati ya, nanti kalau sepatumu rusak, bapakmu bisa tambal juga tuh, canda seorang teman dengan nada mengejek. Meskipun menyakitkan, Raffi memilih diam. Ia hanya menunduk, menahan perasaan, dan mengingat pesan ayahnya untuk selalu bersabar. Raffi tidak membalas ejekan itu dengan kata-kata, melainkan dengan prestasi. Setiap ujian, namanya selalu masuk dalam daftar 3 besar. Bahkan, ia pernah menjadi juara pertama lomba sains tingkat kota, sesuatu yang membuat gurunya bangga sekaligus kagum. Nilai-nilai rapornya hampir selalu sempurna, membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak pernah bisa menghalangi kecerdasannya. Raffi percaya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Guru-guru di sekolah mulai menaruh perhatian khusus padanya. Mereka melihat sosok anak yang ulet, sabar, dan penuh semangat meski hidup dalam keterbatasan. Beberapa guru bahkan sering memberi semangat dan bantuan kecil, seperti memberikan buku tambahan atau mengizinkan Raffi meminjam alat tulis. Namun, perhatian itu juga kadang membuatnya merasa canggung, karena ia tidak ingin dianggap berbeda dari teman-temannya. Raffi menyimpan banyak rasa di dalam hatinya. Ia mencintai ayahnya dengan sepenuh jiwa, tetapi di sisi lain, ada perasaan takut dan malu ketika harus menceritakan pekerjaan ayahnya kepada orang lain. Baginya, ayah adalah sosok pahlawan, tetapi ia juga sadar bahwa dunia sekolah bisa sangat kejam bagi anak-anak yang berbeda. Itulah sebabnya setiap kali ada acara sekolah yang mengundang orang tua, Raffi selalu merasa gelisah. Pernah suatu kali sekolah mengadakan pertemuan orang tua murid. Raffi dengan sengaja tidak memberitahu ayahnya. Ia beralasan bahwa acara itu tidak penting, padahal dalam hati ia takut diejek teman-temannya jika ayah datang dengan pakaian lusuh penuh noda oli. Sepulang sekolah hari itu, Raffi hanya bisa termenung. Ada rasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran dari ayahnya, tapi juga rasa lega karena tidak harus menahan ejekan. Di balik rasa takut itu, sebenarnya ada tekad yang semakin menguat. Raffi berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan membuktikan pada semua orang bahwa anak tukang tambal ban pun bisa meraih mimpi besar. Ia ingin membuktikan bahwa pekerjaan ayahnya yang sederhana bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan sumber kekuatan yang membuatnya terus maju. Meski saat ini ia sering merasakan getirnya ejekan, dalam hati kecilnya ia tahu bahwa semua itu hanya akan menjadi batu loncatan menuju masa depan yang lebih cerah. Suatu siang, Raffi dipanggil ke ruang guru. Awalnya ia merasa gugup, takut kalau ada kesalahan yang ia buat. Namun ternyata, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Kepala sekolah mengumumkan bahwa beberapa murid berprestasi akan menerima penghargaan khusus pada acara tahunan sekolah. Nama Raffi termasuk dalam daftar penerima penghargaan tertinggi,
siswa teladan dan inspiratif. Saat mendengar itu, hatinya bergetar. Ia bangga, tetapi juga bingung. Guru menjelaskan bahwa acara tersebut akan dihadiri seluruh murid, guru, bahkan sebagian orang tua. Lebih istimewanya lagi, setiap siswa penerima penghargaan diwajibkan membawa orang tua mereka ke panggung untuk menerima penghargaan bersama-sama. Kata-kata itu membuat dada Raffi terasa sesak. Ia ingin sekali ayahnya hadir, namun di sisi lain bayangan ejekan teman-temannya kembali menghantui pikirannya. Sepulang sekolah, Raffi berjalan pelan menuju rumah. Kakinya terasa berat, pikirannya kacau. Ia membayangkan jika ayahnya datang dengan pakaian lusuh yang biasa dipakai untuk bekerja. Ia membayangkan teman-temannya tertawa, membicarakan ayahnya, dan mengejek pekerjaan sebagai tukang tambal ban. Hatinya perih, meski sebenarnya ia tahu betapa besar perjuangan ayahnya. Malam itu, ia termenung lama di depan buku-bukunya, tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Akhirnya, dengan suara ragu, Raffi mencoba bicara kepada ayahnya. "Yah, besok ada acara di sekolah. Aku dapat penghargaan, tapi mungkin ayah nggak usah datang, ya. Aku takut teman-teman mengejek." Kalimat itu keluar dengan terbata-bata. Pak Rahmat yang sedang membersihkan tangannya dari oli menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa sakit yang ia sembunyikan, tapi ia tetap tersenyum tipis. "Kalau kamu tidak ingin ayah datang, ayah tidak apa-apa, nak," ucap Pak Rahmat lirih. "Yang penting kamu bahagia. Ingat, ayah selalu mendoakanmu, meski dari jauh." Ucapan itu sederhana, namun menusuk hati Raffi. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. Bagaimana mungkin ia meminta orang yang paling berjasa dalam hidupnya untuk tidak hadir di momen penting itu? Namun, rasa takut diejek membuatnya tetap diam, hanya mengangguk pelan. Malam itu, Raffi sulit tidur. Bayangan wajah ayahnya terus muncul dalam pikirannya. Ia tahu betapa ayahnya ingin sekali melihatnya menerima penghargaan di depan banyak orang. Tapi ia juga tahu betapa kejamnya ejekan teman-teman di sekolah. Di satu sisi, ia ingin membahagiakan ayahnya. Di sisi lain, ia takut rasa bangganya berubah menjadi malu. Hatinya benar-benar terombang-ambing. Tanpa sepengetahuan Raffi, pihak sekolah ternyata sudah lebih dulu mendengar kisah tentang kehidupan ayahnya dari salah satu guru. Mereka tahu bahwa di balik prestasi gemilang Raffi, ada seorang ayah sederhana yang bekerja keras siang malam. Bagi mereka, ayah Raffi adalah sosok inspirasi yang harus ditampilkan ke hadapan semua orang. Maka, secara diam-diam, pihak sekolah menghubungi Pak Rahmat dan memintanya hadir di acara tersebut, tanpa memberitahu Raffi lebih dulu. Hari yang ditunggu pun tiba. Aula sekolah dihias meriah dengan bendera, panggung, dan deretan kursi yang dipenuhi murid serta orang tua mereka. Semua tampak rapi, penuh semangat, dan menanti saat-saat penting itu. Raffi duduk di bangkunya dengan hati berdebar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa hari itu akan berjalan lancar. Ia tidak tahu, kejutan besar sudah menantinya, kejutan yang akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang hadir di aula sekolah. Aula sekolah hari itu benar-benar penuh sesak. Deretan kursi yang disusun rapi terisi oleh para siswa, orang tua, dan guru. Di panggung utama, terpajang tulisan besar, "Penghargaan siswa berprestasi membawa harum nama sekolah." Semua orang tampak bersemangat, mengenakan pakaian terbaik mereka. Para orang tua datang dengan raut wajah penuh bangga, mendampingi anak-anak mereka yang akan menerima penghargaan. Suasana riuh rendah oleh obrolan dan tawa, menciptakan kegembiraan yang meriah.
Satu persatu nama siswa dipanggil ke atas panggung. Ada yang mendapatkan penghargaan sebagai juara olahraga, ada pula yang berprestasi di bidang seni, dan tak ketinggalan siswa dengan nilai akademik yang luar biasa. Setiap kali seorang murid maju bersama orang tuanya, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Anak-anak terlihat tersenyum lebar, sementara para orang tua berdiri dengan bangga, seolah dunia tahu betapa berharganya kerja keras mereka mendidik buah hati. Raffi duduk di bangku depan, jantungnya berdegup kencang. Nama-nama teman-temannya sudah banyak dipanggil, dan sebentar lagi giliran dirinya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, tetapi rasa gugup semakin menguasai hatinya. Dalam benaknya, ia terus bertanya-tanya, apakah ayahnya benar-benar tidak datang? Atau diam-diam ayah tetap hadir? Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Akhirnya, saat yang ditunggu tiba. Dengan suara lantang, pembawa acara menyebut namanya, Raffi, siswa teladan dan inspiratif. Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan. Semua mata tertuju padanya. Dengan langkah gugup, Raffi berdiri dan berjalan menuju panggung. Namun, langkahnya terhenti ketika dari pintu belakang aula, seorang pria sederhana masuk dengan langkah perlahan. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, bercak oli masih menempel di lengannya. Dialah Pak Rahmat, ayahnya. Sejenak ruangan menjadi hening. Beberapa murid saling berbisik, bahkan ada yang menahan tawa melihat penampilan sederhana itu. Namun, ada pula yang hanya menatap dengan penasaran. Raffi terpaku di tengah ruangan, wajahnya memerah, antara terkejut dan bingung. Ia tidak menyangka ayahnya benar-benar datang, padahal semalam ia sendiri yang memintanya untuk tidak hadir. Saat itulah kepala sekolah maju ke panggung, menatap seluruh hadirin, dan berkata dengan suara mantap, "Bapak dan Ibu, inilah ayah dari Raffi. Beliau bekerja keras setiap hari sebagai tukang tambal ban di pinggir jalan. Mungkin bagi sebagian orang, pekerjaannya tampak sederhana. Tapi ketahuilah, tanpa perjuangan beliau, mungkin Raffi tidak akan bisa berdiri di sini hari ini sebagai salah satu siswa paling berprestasi di sekolah." Suasana yang tadinya penuh bisik-bisik langsung berubah. Tepuk tangan bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Banyak siswa yang terdiam, menunduk malu karena teringat pernah mengejek Raffi. Beberapa orang tua mulai mengusap matanya, terharu mendengar cerita perjuangan seorang ayah yang rela mengorbankan segalanya demi pendidikan anaknya. Bahkan sebagian guru tampak meneteskan air mata, menyadari betapa besar cinta seorang ayah yang mungkin selama ini tidak terlihat. Raffi akhirnya berlari menghampiri ayahnya di panggung. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk Pak Rahmat erat-erat di depan semua orang, sambil berkata dengan suara bergetar, "Maafkan aku, Yah. Aku bangga punya ayah sepertimu." Tangisan Raffi pecah, dan tanpa disadari, hampir seluruh siswa di aula ikut menangis. Tangis haru, bukan karena sedih, melainkan karena mereka baru saja menyaksikan bukti nyata bahwa cinta orang tua jauh lebih berharga daripada penampilan atau status sosial apapun. Pak Rahmat berdiri di atas panggung, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di depan begitu banyak orang, apalagi di momen sebesar ini. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia ucapkan. Dengan tangan yang masih kotor bekas oli, ia menggenggam mikrofon sederhana yang diberikan panitia. Suaranya lirih, bahkan sempat bergetar karena gugup. Namun perlahan, ia mulai berbicara. "Saya ini cuma tukang tambal ban," katanya pelan, namun terdengar jelas di seluruh aula. "Saya tidak punya harta. Tidak punya rumah besar.
Yang saya punya hanya kerja keras, doa, dan anak saya yang menjadi kebanggaan hidup saya. Suasana aula mendadak hening. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada tawa mengejek. Semua orang menyimak dengan serius setiap kata yang keluar dari mulut lelaki sederhana itu. Ia melanjutkan, setiap hari, saya duduk di pinggir jalan, menunggu ban bocor datang pada saya. Kadang ada rezeki, kadang tidak. Tapi yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana anak saya bisa sekolah, bisa belajar, bisa punya masa depan yang lebih baik dari saya. Saya tidak ingin dia hidup susah seperti saya. Itu saja harapan saya. Kalimatnya begitu tulus, menusuk hati setiap orang yang mendengar. Banyak siswa yang mulai terisak. Mereka membayangkan orang tua mereka masing-masing, betapa besar perjuangan yang telah dilakukan demi mereka bisa bersekolah. Ada yang teringat pada ibu yang setiap hari berjualan di pasar, ada pula yang membayangkan ayah mereka yang bekerja keras hingga larut malam. Perlahan, suasana aula berubah menjadi lautan air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan rasa haru dan syukur. Raffi yang berdiri di samping ayahnya tidak kuasa menahan emosi. Air matanya terus mengalir, membasahi wajahnya. Ia memeluk ayahnya dengan erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Aku minta maaf, Yah, semalam aku melarangmu datang. Aku takut diejek teman-temanku. Tapi sekarang aku sadar, aku salah besar. Aku justru bangga punya ayah seperti ini. Suaranya bergetar, namun terdengar jelas oleh semua orang di aula. Pak Rahmat tersenyum, menepuk punggung anaknya. Nak, ayah tidak pernah marah. Ayah tahu kamu masih muda, masih ingin dianggap sama seperti teman-temanmu. Tapi ingatlah, tidak ada pekerjaan yang hina selama halal. Dan tidak ada yang lebih membanggakan bagi orang tua selain melihat anaknya tumbuh menjadi orang baik dan berprestasi. Kata-kata itu membuat banyak orang tua yang hadir meneteskan air mata, karena mereka tahu betapa benarnya pesan itu. Tepuk tangan menggema di seluruh aula, kali ini lebih meriah daripada sebelumnya. Semua orang berdiri, memberi penghormatan kepada Pak Rahmat dan Raffi. Bahkan siswa-siswa yang pernah mengejek Raffi kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka baru saja mendapat pelajaran berharga, bahwa cinta, pengorbanan, dan kerja keras orang tua jauh lebih mulia daripada penampilan luar atau status sosial. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Bagi Raffi, itu adalah hari di mana ia benar-benar menyadari betapa besar arti seorang ayah dalam hidupnya. Bagi para guru, itu adalah pelajaran tentang arti pendidikan yang sesungguhnya. Dan bagi semua siswa, itu adalah momen yang membuka mata mereka bahwa di balik setiap anak yang berprestasi, selalu ada orang tua yang rela berkorban tanpa pamrih. Aula sekolah itu tidak hanya menyaksikan sebuah penghargaan, tetapi juga menyimpan kisah cinta seorang ayah yang akan dikenang selamanya. Dari seorang ayah tukang tambal ban, kita belajar bahwa cinta dan pengorbanan tidak pernah bisa diukur dengan harta atau penampilan. Setiap tetes keringatnya adalah doa, setiap lelahnya adalah harapan. Dan ketika air mata haru memenuhi aula sekolah itu, kita semua diingatkan, jangan pernah malu dengan orang tuamu, karena merekalah alasan kita bisa berdiri hingga hari ini.